Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Patebon. Nama saya Wahyu Nugroho dan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk memberikan pembelajaran online kepada siswa-siswi kita melalui Google Classroom. Monggo kita sekarang langsung dimulai saja. Pertama, saya harapkan Bapak Ibu sudah menyiapkan satu folder di desktop untuk materi yang akan diberikan. Saya akan buka dulu folder materi saya. Saya punya dua file di sini Bapak Ibu, materi bahasa Inggris PowerPoint dan materi bahasa Inggris Word. Dimana saya yakin Bapak Ibu sering sekali membuat materi dari Word atau PowerPoint. Kalau saya boleh saran, saya menyarankan untuk merubah file dalam bentuk format Word dan PowerPoint ini ke PDF. Kenapa? Meskipun sebenarnya tidak ada masalah di Google Classroom-nya dan siswa pun juga tetap bisa membaca, tapi untuk jaga-jaga semisal siswa ingin mendownload file materi tersebut, saya sarankan tetap dirubah ke format PDF karena tidak semua HP siswa itu support bisa membuka PowerPoint atau Word. Bagaimana cara merubah dua format ini menjadi PDF? Saya akan tunjukkan caranya. Yang pertama kita buka dulu file PowerPoint-nya. Setelah terbuka seperti ini adalah file dalam bentuk PowerPoint. Caranya untuk membuat PDF adalah File, Save As, Browse. Nah, di Save As type ini, PowerPoint presentation, kita klik, kita rubah menjadi PDF. Setelah ini pastikan PDF, kita klik Save. Ditunggu sebentar. Nah, di sini langsung ada 3 materi. Materi bahasa Inggris PowerPoint-nya ada 2. Yang bawah ini PowerPoint, yang atas ini adalah bentuk PDF-nya. Kita rename terlebih dahulu biar lebih enak. Gak harus Bapak Ibu, gak harus merename ini. Ini cuma untuk lebih memudahkan saja. Nah, sedangkan bagaimana cara mengubah format Word menjadi PDF, kita klik materinya. Ini cuma materi contoh ya Bapak Ibu. Klik File, Save As, Browse. Sama seperti tadi, Save As type-nya Word dokumen kita rubah menjadi PDF. Di sini kita ganti, jangan lupa namanya PDF 2. Nah, di sini materi bahasa Inggris Word-nya sudah saya rubah menjadi materi bahasa Inggris PDF 2 ya Bapak Ibu. Nanti saya sarankan yang dikirim adalah ini, yang format PDF. Jaga-jaga saja agar siswa nanti lebih enak dalam membukanya. Selain materi 2 ini yang sudah saya rubah ke bentuk PDF, saya juga sudah menyiapkan link Google Form yang akan saya pakai untuk penilaian. Contoh sebagai penilaian. Saya harapkan Bapak Ibu juga sudah menyiapkan link ini nggih. Nah, setelah 2 materi ini sudah disiapkan, link Google Form-nya juga sudah siap, monggo buka Google-nya. Setelah Google-nya terbuka, silakan Bapak Ibu ketik Google Classroom. Dari semua pilihan ini, silahkan diklik yang classroom.google.com atau masuk akun Google. Di sini silahkan Bapak Ibu login menggunakan akun Bapak Ibu sendiri. Saya akan menggunakan akun saya sendiri. Masukkan email dan passwordnya. Kita sudah masuk ke akun Google Classroom saya, dan nanti tampilan akun Google Classroom Bapak Ibu juga akan seperti ini. Di sini saya punya banyak kelas dari 7A sampai F, tapi yang kelas asli yang kita gunakan di pembelajaran sekarang adalah 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, dan 8F. Tetapi saya tidak akan menggunakan kelas yang asli Bapak Ibu untuk tutorial video sekarang. Sekarang saya sudah membuat 3 kelas uji coba yang akan kita gunakan dan akan saya tunjukkan bagaimana cara mengupload atau mengirim pembelajarannya. Andai kata saya akan mengajar kelas 7A, 7B, dan 7C materi bahasa Inggris dengan jadwal waktu yang berbeda. Saya akan mencoba membuat satu postingan dulu di kelas 7A karena kita akan membuat satu postingan untuk dijadikan masternya terlebih dahulu. Silahkan klik kelas yang Bapak Ibu ingin kirim terlebih dahulu. Saya akan mengeklik kelas 7A. Di sini di atas ini ada 4 pilihan forum, tugas kelas, anggota, nilai. Kita klik tugas kelas. Setelah muncul seperti ini akan ada berbagai mata pelajaran yang sudah dibuat oleh tim daring.
Tapi Bapak Ibu belum perlu mengotak-atik yang ini. Jika ingin mengirimkan tugas, silahkan klik tombol plus di bagian atas atau buat yang bertombol warna hijau ini. Silahkan diklik satu kali, muncul berbagai pilihan tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, topik. Bapak Ibu cukup fokus ke tugas dan gunakan kembali postingan yang akan kita gunakan nanti. Sedangkan sisanya ini biar urusan tim daring saja. Saya ulangi lagi, kita buka tugas kelas, klik plus atau buat, dan klik tugas. Kita klik tugas satu kali. Muncul kolom seperti ini Bapak Ibu, judul, petunjuk, tambahkan, buat, sebelah kanannya ada untuk, kelas yang kita ajar, siswanya, poin, tenggat, topik, dan rubrik. Langsung saja untuk mengetik judul, tulis dulu angka urutan Bapak Ibu postingan. Karena ini yang pertama kali, saya akan menulis 1 karena postingan nomor 1. Mata pelajarannya apa? Bahasa Inggris. Dan jenis tugas atau jenis pelajaran hari itu. Saya akan memberi anak tugas mencatat, menonton, dan soal latihan. Pada bagian ini, Bapak Ibu terserah mau diberikan apa. Kalau misalnya cuma ingin menulis mencatat atau memberikan tugas mencatat, ya cukup ditulis mencatat. Kalau misalnya cuma menonton, ya menonton saja. Atau kalau mau diberi soal latihan, diberikan saja soal latihan. Yang penting adalah judul ini adalah format untuk menulisnya. Nomor dulu, mapel, dan jenis tugasnya. Setelah judulnya sudah benar, silahkan klik di petunjuk atau instruksi di sini. Kita berikan petunjuk kepada siswa dalam pengerjaan pertama. Semisal saya akan memberikan file yang akan dicatat siswa. Buka file di bawah ini. Nomor 2, catat materi di buku tulis. Saya sarankan Bapak Ibu jika ingin memberikan tugas rangkuman atau catatan, lebih baik di buku tulis saja. Kenapa? Karena kita menghindari siswa untuk berangkat ke sekolah, yang mana berarti tidak ada yang perlu dikumpulkan. Dengan kita menuliskan di buku tulis, maka catatan tersebut akan lebih aman daripada kita meminta anak mengerjakan di kertas folio. Setelah tugas jenis pertama selesai instruksinya, setelah tugas pertama urutan pengerjaannya sudah kita ketik, yaitu mencatat, kita ke tugas jenis kedua, yaitu menonton. 3. Tontonlah video ini. Tontonlah video materi pada link ini. Linknya di mana? Saya di sini sudah membuka Bapak Ibu di YouTube. Saya sudah mencari sebuah materi bahasa Inggris SMP kelas 7, dan saya akan mengirimkan link video ini ke tulisan ini. Bagaimana caranya? Kita klik video yang akan kita buka. Pada bagian video ini silahkan klik kanan. Ingat Bapak Ibu, klik kanan. Di sini ada copy video URL. Saya ulangi lagi, dalam video ini klik kanan, copy video URL. Kalau komputer atau laptop Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia, biasanya kalau setelah diklik kanan, di bagian ini tulisannya salin URL video. Silahkan diklik kiri, itu berarti linknya sudah tercopy. Kita masuk lagi ke Google Classroom. Pada bagian ini kita klik kanan dan paste. Link sudah ada di instruksi video. Tapi Bapak Ibu, biar lebih lengkap lagi dalam pembuatan, biar lebih lengkap lagi agar anak tidak bingung, link yang tadi sudah kita copy, silahkan dikopikan lagi di sini. Tambahkan, kita klik link. Pada kolom link ini, silahkan diklik kanan dan dipastekan. Setelah link muncul di sini, klik tambahkan link. Video sudah berhasil dimasukkan ke dalam tugas. Berarti ada dua link Bapak Ibu, yang di tulisan dan yang di bawah tulisan. Kenapa? Karena kemarin kejadian ada HP yang ternyata tidak bisa mengklik link yang ada di sini. Untuk jaga-jaga, kita klik yang di sini juga ada, di bagian bawah sini juga ada.
Langkah keempat, jika Bapak Ibu setelah memberikan video perlu bukti anak menonton video, silahkan memberi perintah seperti ini. Screenshot ketika menonton video. Nanti anak akan men-screenshot ketika dia menonton video dan kita jadikan bukti bahwa anak sudah menonton video tersebut. Tugas jenis kedua menonton, instruksinya sudah selesai. Sekarang tugas jenis ketiga yaitu soal latihan. Kalau saya biasanya menggunakan kalimat kerjakan soal latihan di Google Form pada link ini. Tadi di awal saya sudah menyiapkan Google Form-nya Bapak Ibu yang sudah saya kopikan di sini. Silahkan link ini di copy atau Bapak Ibu mengcopy dari link mana saja boleh. Yang penting linknya di copy terlebih dahulu. Kita kembali ke Google Classroom-nya. Kita pastekan di bagian instruksi. Dan seperti di YouTube juga, selain di sini kita pastekan atau kita sematkan, kita juga akan memberikan linknya di sini. Tambahkan link. Muncul seperti YouTube tadi, klik kanan, paste. Kita klik tambahkan link. Dua materi sudah masuk, yaitu video dan Google Form-nya. Tapi ada satu yang kurang Bapak Ibu, yaitu materi nomor 1 dan 2. Buka file di bawah ini, catat materi di buku tulis. Yang belum saya sematkan adalah filenya. Bagaimana cara untuk mengirim file? Silahkan klik tambahkan lagi. Pokoknya Bapak Ibu, jika ingin mengirimkan sesuatu materi, klik tambahkan ini di sini. Klik tambahkan. Kalau tadi kita pakai link, sekarang kita pakai file. Google Drive dan YouTube tidak perlu. Kita klik file. Muncul jendela seperti ini. Bagian tengah ada tulisan browse. Kita klik browse. Di sini kita akan cari materi yang sudah kita siapkan tadi Bapak Ibu. Karena saya tadi meletakkannya di desktop, saya akan klik desktop. Klik desktop dan tadi di folder materi tutorial. Klik open. Nah, materi yang tadi kita sudah convert atau rubah menjadi PDF muncul di sini. Saya akan mengirim dua-duanya sekaligus. Bagaimana caranya? Blok 2 ini, di blok materi ini, setelah dua-duanya biru, klik open. Kenapa yang ini tidak usah? Karena biar lebih enak nanti siswa membukanya. Kalau ada yang ingin mendownload materinya, kita lebih enak pakainya PDF. Daripada kita memaksa mengirimkan Word dan PowerPoint agar kita lebih enak, tetapi ketika siswa ingin mendownload materinya, malah HP-nya tidak support, bertanya dengan kita, dan kita menjadi kerja dua kali. Untuk memudahkan kita dan anak, kita kirim yang berformat PDF saja. Blok open. Di sini lagi mengupload. Nah, sudah muncul Bapak Ibu materi bahasa Inggris PDF 2, materi bahasa Inggris PDF 1. Ini materi yang akan digunakan siswa untuk mencatat, sedangkan yang ini materi video yang akan digunakan siswa untuk menonton, dan ini adalah evaluasi siswa berupa soal latihan di Google Form. Setelah bagian sini sudah selesai semua Bapak Ibu, jangan langsung terburu-buru, kita pindah ke bagian kanan ini. Di sini ada untuk bagian kelas tidak perlu diotak-atik. Bagian semua siswa tidak perlu diotak-atik. Bagian ini diamkan saja. Yang perlu kita ubah adalah poin Bapak Ibu. Poin kita klik sebagai tidak dinilai saja, karena itu akan lebih memudahkan kita nantinya. Tenggat waktu tidak usah diisi. Topik kita ganti, klik terlebih dahulu. Di sini ada mapel Bapak Ibu, jangan sampai salah input nggih. Kalau saya karena ini mapel bahasa Inggris, saya akan klik bahasa Inggris. Saya ulangi Bapak Ibu. Untuk bagian kanan ini, bagian untuk tidak perlu diotak-atik, pada poin diklik tidak dinilai, tenggat tidak perlu diotak-atik, dan topik wajib diisi sebagai mapel Bapak Ibu. Klik pada anak panah dan pilih. Karena saya bahasa Inggris, saya akan mengklik bahasa Inggris. Rubrik jangan dipedulikan. Setelah ini semua sudah siap, jangan klik tugaskan. Jangan Bapak Ibu, karena kita akan menjadwalkan mapel untuk siswa. Kita klik anak panah ke bawah ini terlebih dahulu. Muncul berbagai menu.
kita klik yang jadwalkan. Muncul kolom seperti ini. Sekarang masih tanggal 11 Bapak Ibu, kanan bawah tanggal 11. Saya akan mengirim misalnya besok Selasa. Karena ternyata hari ini hari Senin ya. Saya akan mengirim besok Selasa yaitu tanggal 12. Klik tanggal ini, klik 12. Jamnya, misalkan jam pertama besok adalah jam 8 pagi. Seperti waktu latihan ternyata ada delay atau sedikit telat antara apa yang kita jadwalkan dan yang muncul di postingan. Kurangi saja 5 menit dari waktu yang ditentukan menjadi 07.55. Itu berarti kurang dari 5 menit pada jam pertama. Sekarang setelah dipastikan tanggalnya benar, jamnya sudah benar, klik jadwalkan. Ditunggu. Nah, kita akan kembali ke menu tugas kelas. Silahkan kita cek atau Bapak Ibu cek. Karena saya tadi di mapel bahasa Inggris, muncul tugas seperti ini. Jika tugasnya kita jadwalkan, maka di sini akan muncul tulisan dijadwalkan untuk besok. Karena saya besok ya. Sekarang tanggal 11 saya jadwalkan pada tanggal 12. Kalau Bapak Ibu akan menjadwalkan 3 hari lagi, nanti yang muncul di sini adalah tanggal waktu 3 hari lagi. Dan di forum belum muncul karena memang kita jadwalkan besok. Nah, satu tugas untuk satu kelas sudah selesai. Sekarang bagaimana cara kita ingin mengirim materi yang sama ke kelas yang lain? Silahkan klik 3 garis ini di pojok sini Bapak Ibu. Yang saya pakai kursor ini, 3 garis ini, klik dan pilih kelas yang akan kita kirim. Karena tadi saya sudah mengirim kelas 7A, saya akan mengirim ke kelas 7B materi yang sama. Muncul seperti ini lagi, langkahnya sama Bapak Ibu, kita klik tugas kelas, kita klik buat. Nah, kalau tadi Bapak Ibu di bagian pertama kita mengklik tugas. Setiap kita pertama kali ngepost atau kita ingin mengirim, kita akan memakai tugas. Tapi kalau kita ingin menggunakan materi yang sama di kelas lain, daripada kita mengetik ulang dan itu lebih susah, silahkan klik gunakan kembali postingan. Bukan tugas, tapi gunakan kembali postingan. Klik 1 kali dan akan muncul kelas seperti ini. Kelas guru dibuat. Tapi nanti Bapak Ibu mungkin agak kaget jika di bagian sini tidak muncul kelas. Kebetulan ketika saya klik ini langsung muncul kelas. Bapak Ibu jangan panik. Biasanya di bagian atas ini Bapak Ibu, di bagian atas ini nggih. Di sini nanti ada tulisan, di bagian atas ini ada anak panah ke kiri, niku saged diklik. Itu bisa diklik. Tapi karena saya muncul langsung kelas, berarti punya saya bisa langsung saya kerjakan di kelasnya. Setelah muncul kelas, saya akan klik 7A yang ini Bapak Ibu karena tadi itu kelas yang saya pakai pertama kali. Di sini ada tugas yang sudah saya jadwalkan tadi dan akan saya gunakan di kelas 7B. Saya akan klik 1 kali di sini sampai gunakan kembali ini bertombol biru. Itu berarti ini sudah dipilih. Ketika ini sudah dipilih, klik gunakan kembali. Ditunggu sebentar. Muncul tampilan persis seperti apa yang kita buat tadi. Cuman perbedaannya adalah bagian kelas yang tadinya 7A berubah menjadi 7B. Kita cek lagi. 1. Bahasa Inggris mencatat, menonton, dan soal latihan benar. 5. Oh, tadi ada yang sedikit lupa Bapak Ibu. Ketika ada yang sedikit kelupaan, Bapak Ibu bisa mengeditnya, yaitu beri instruksi nomor 6. Jangan lupa ada foto yang dibuktikan, berarti harus diserahkan ke kita. Kita ketik kirim foto dan kirim foto catatan dan screenshot video. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin bukti anak mengerjakan Google Form, juga bisa ditambahi. Kirim foto catatan dan screenshot video serta skor Google Form di Google Classroom. Maaf Bapak Ibu tadi agak kelewatan sedikit. Setelah kita edit, berarti ada 6 instruksi, materi masih sama, kelas 7B dan semua siswa jangan diotak-atik, poin tidak dinilai, tenggat tidak usah diotak-atik, topik masih sama bahasa Inggris. Klik jadwalkan di bagian sini, anak panah ke bawah. Klik jadwalkan, tentukan tanggal, saya akan menentukan tanggal di tanggal 13. Misalnya jam bahasa Inggris
kelas 7B itu jam 9, saya akan klik 8.55, saya kurangi 5 menit. Setelah itu jadwalkan. Nah, di sini berarti bahasa Inggris sudah muncul nggih Bapak Ibu. Dijadwalkan untuk tanggal 13, jamnya tadi 08. Berarti 7A, 7B sudah. Biar lebih paham lagi, saya akan beri satu contoh lagi. Saya akan mengirim ke kelas 7C. Klik menu ini, 3 garis ini, di kelas 7C. Nah, di kelas 7C ini kita langsung tugas kelas buat gunakan kembali postingan. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Misalnya tidak muncul kelasnya. Bagian di sini ada anak panah ke kiri. Kita klik terlebih dahulu dan muncul semua kelas yang kita punya. Saya tadi terakhir setelah 7A saya mengerjakan di 7B. 7B ada sedikit editing di situ karena ada instruksi nomor 6 yang belum saya tulis. Biar saya tidak nulis lagi, saya akan mengklik kelas 7B saja. Di sini ada nomor 1 bahasa Inggris. Saya akan klik yang ini, gunakan kembali. Nah, ada 6 instruksi yang sudah seperti tadi saya edit, materi sudah benar, judul sudah benar, kelasnya berubah menjadi 7C, sini tidak perlu diubah, poin masih tidak dinilai, tenggat jangan diubah, topiknya bahasa Inggris, rubrik jangan diotak-atik. Kita jadwalkan lagi Bapak Ibu, anak panah ke bawah, klik, jadwalkan. Tadi sudah tanggal 12, tanggal 13, saya akan jadwalkan untuk tanggal 14, misalnya jamnya jam 10, saya akan ngepostkan pada jam 09.55. Tanggal 14, 9.55, jadwalkan. Nah, kita cek lagi Bapak Ibu di bahasa Inggris, 1 bahasa Inggris dijadwalkan untuk 14 Januari. Itu berarti pasti nanti otomatis mapel yang Bapak Ibu kerjakan ini akan terpost dengan otomatis tanpa Bapak Ibu klik lagi. Tapi Bapak Ibu tadi di kelas 7A saya sedikit salah dan kemungkinan nanti Bapak Ibu juga akan ada sedikit kesalahan. Kita klik kelas 7A, tugas kelas. Untuk mengedit, sekarang kita akan mengedit. Bagaimana cara mengedit? Di mapel bahasa Inggris, tugas ini ada titik 3 sebelah sini Bapak Ibu. Klik dan edit. Nah, ini masih 5 instruksi. Saya ingin menambahkan instruksi ke-6. Foto catatan, screenshot video, dan screenshot skor Google Form, kirim ke Google Classroom. Kalimatnya agak beda nih Bapak Ibu, saya lupa tadi nulisnya apa. Itu berarti ini sudah diketik ulang tapi belum dikirimkan. Kita cek lagi di sini Bapak Ibu di jadwal. Sudahkah benar tanggal 12 Januari kelas 7A? Jam 7.55 itu berarti jam pertamanya jam 8, berarti sudah benar. Ketika sudah, klik jadwalkan. Itu berarti tugas sudah dikirimkan ke kelas 7 A, B, C dengan masing-masing jadwalnya. Berarti tugas Bapak Ibu untuk sementara sudah selesai. Materi berikutnya yaitu bagaimana cara mengecek siswa yang sudah menyerahkan tugas. Setelah ini kita lost ke siswa Bapak Ibu, biarkan siswa mengerjakan dan menyerahkan, yang mana saya sudah memberikan tutorialnya ke siswa. Setelah kita mengirimkan, kita harus mengecek tugas siswa. Caranya adalah begini Bapak Ibu, kita klik kelas yang akan kita cek hasilnya. Tapi tadi di kelas 7A, 7B, dan 7C kan saya sudah jadwalkan, berarti jadwal belum dipost dan siswa belum mengerjakan. Saya akan memberikan contoh yang tadi sudah saya buat dan sudah dikerjakan siswa. Saya akan mengecek coba kelas 8D. Saya tadi sudah mengirim tugas seni budaya. Karena melihat di sini sedikit membingungkan, silakan Bapak Ibu klik tugas kelas. Dan kita klik materi yang Bapak Ibu kirim. Saya akan memberi contoh, misalnya saya akan ngambil materi seni budaya. Seni budaya sudah saya posting tadi, diposting tanggal 8 jam sekian. Klik postingannya. Di sini akan muncul Bapak Ibu
Diserahkan itu berarti siswa sudah menyerahkan, berarti ada 10 siswa yang sudah menyerahkan. Sedangkan diberikan itu adalah kita memberikan tugas ke siswa, yang mana berarti masih ada 22 siswa yang belum mengerjakan atau belum menyerahkan. Jika Bapak Ibu ingin melihat siapa saja yang sudah menyerahkan dan yang belum lebih detail, silahkan pindah ke bawah ini Bapak Ibu, lihat tugas. Di sini semuanya sudah terindeks dengan baik satu tugas tersebut. Di sini kelas 8D sudah banyak yang menyerahkan meskipun cuma 10 siswa ya. Di sini sudah foto-fotonya juga sudah ada. Tapi Bapak Ibu, di sini namanya kan kita tidak familiar gitu. Itulah mengapa kita sebaiknya klik salah satu atau klik tugas yang ingin kita buat di sini. Tampilannya akan berubah dan pada komentar di sini akan ada nama, nomor, dan kelas. Itulah mengapa waktu tutorial kita di lab komputer kemarin saya meminta siswa untuk menuliskan nama, nomor, kelas di komentar saat menyerahkan tugas. Jadi kita sebagai guru mengeceknya lebih gampang. Nah, itu adalah tutorial untuk mengecek siswa yang sudah menyerahkan. Lalu bagaimana untuk melihat yang belum menyerahkan? Silahkan di scroll ke bawah. Nah, di sini masih banyak siswa yang belum ada tulisan hijaunya Bapak Ibu. Itu berarti yang sini belum menyerahkan atau belum mengumpulkan. Sedangkan yang hijau itu berarti sudah. Sekarang kita kembali ke kelas lagi. Itu adalah tutorial kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana cara untuk mengirim atau memposting tugas atau materi pembelajaran dan mengecek siapa yang sudah menyerahkan tugas. Saya Wahyu Nugroho, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika saya ngomongnya terlalu cepat karena saya memotong durasi. Saya buat video ini biar Bapak Ibu yang di rumah bisa tetap latihan meskipun tidak di sekolahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.